Halo semuanya. Oke, hari ini kita lanjut lagi ya. Materinya yaitu ini tentang soal UTBK. Ini udah part ke berapa? Part kedua gitu ya. Jadi untuk membantu teman-teman semuanya dalam persiapan UTBK, nanti ujian persiapan masuk ke universitasnya, kita akan bahas beberapa soal ya. Ini nanti ada beberapa partnya. Nanti teman-teman tinggal cek aja yang tadi di playlist itu banyak. Oke, kita langsung aja nih soal yang pertama. Ini soal UTBK tahun 2020 tahun kemarin ya. Soalnya formamida memiliki struktur. Oke, di sini udah diketahui rumus kimianya. Atom pada formamida yang memiliki geometri trigonal planar. Oke, berarti supaya kita tahu dia bentuknya yang mana trigonal planar ini, kita harus buat dulu nih strukturnya. Gitu. Berarti ini kan ada COH. Forma itu berarti dari aldehyde. Berarti C itu berikatan dengan O, di sini ada atom H-nya. Oke, sedangkan ini NH2. Di sini ada N dan ini berikatan dengan H, di sini ada H. Oke, gitu. Oke. N itu kan dia elektron valensnya 5 ya. Ini masih 1 2 3 1 2 3. Di sini ada lagi. Jadi trigonal planar itu kalau bentuknya adalah nih AX3E. Berarti AX3E itu terletak pada mana? Yaitu antara C dan N gitu. Berarti katanya yang ini. Nah, jadi jawabnya adalah C ini. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat N-nya, ini berarti dia A, X-nya itu dengan ketiga 1, 2, 3. Oke, E-nya itu berarti ini elektron bebasnya. Oke, bisa ya. Next lagi soal yang kedua. Pembakaran isoprofil alkohol ditunjukkan dengan persamaan reaksi. Oke, ini ada persamaan reaksinya. Ini udah diketahui persamaan reaksinya ya. Dan rumus kimia dari isoprofil alkoholnya juga udah disediain. Persamaan reaksinya udah ada dan nilai delta H-nya udah ada. Pembakaran berarti delta Hc ya, combustion. Di sini ketahui nilai delta HF-nya masing-masingnya. Yang ditanya berapa nilai delta HF dari isopropil alkohol. Berarti yang ditanya itu ininya berapa. Oke, teman-teman ingat ini termokimia ya. Untuk mencari nilai delta H itu ada nanti yang ini kalau misalnya diketahui nilai delta H-nya. Untuk menghitung delta H-nya pembakaran, itu berarti yang produk dikurang reaktan. Tetapi kalau diketahui adalah energi ikatan, misal nih, ikatan C dengan C yang diketahui misalnya nilainya 400 kJ, ini nanti untuk menghitung delta H-nya itu yang reaktan dikurang energi ikatan reaktan dikurang energi produknya, kayak gitu. Oke, teman-teman ingat ya, kalau ada persamaan reaksi harus disetarain dulu. Kenapa? Karena dalam perhitungan kimia, koefisien itu kita gunakan dalam perhitungan. Oke, berarti ini karena diketahui adalah energi pembentukannya, berarti rumusnya nih, delta H sama dengan sigma delta H F yang ada pada produk, oke, dikurang dengan sigma delta HF reaktan. Oke, kita cek reaktan produk kita siapa? Produk kita ada CO2 sama H2O ya. Berarti kita buat dulu nih yang ada di produknya. Berarti 6 dikali delta HF dari si CO2. Ditambah produknya masih ada lagi nih. 8 dikali delta HF-nya si H2O gitu. Terus yang ada di reaktan siapa? Reaktan yang ini. Di sini ada 2 ya. Berarti ini setelah reaksinya udah setara ya. 2 dikali delta HF isopropilnya, yaitu CH3 2 kali CHOH ditambah, oke, ini oksigennya ada 9. Berarti 9 dikali delta HFO2. Tapi kalau misalnya teman-teman udah tahu ya, oksigen itu kalau dia unsur, molekul unsur, itu nilainya 0. Di sini juga diketahui, tapi terkadang soal dia nggak diketahui. Ini cuma diketahui aja nih. Jadi kalau nggak diketahui, teman-teman langsung anggap aja itu udah 0. Udah selesai, nggak usah dimasukin perhitungan lagi. Gitu. Ini kan nilai delta H-nya udah ada nih. Nah, nih, yaitu min 4000. Berarti yang ditanya itu adalah nilainya ini nanti berapa. Nah, kita masukin nilainya 6 dikali CO2-nya nilainya min 400, ya kan? Ditambah 8 dikali H2O-nya min 300. Ini dalam kurung
dikurang 2 dikali, oke, ini kita misalkan X ya. Nah, supaya kita nggak lama nulisnya. 2 dikali X ditambah, ini kan nilainya 0. Berarti ini ditambah 0. Berarti, ini bukan 400, min 4000. Min 4000 sama dengan ini, berarti min 2400 ditambah ini juga min 2400. Oh, lagi-lagi nolnya kurang. Berarti ini dikurang 2X. Oke. Berarti kalau kita pindah ruas X-nya ke sini, berarti ini kan ditambah ini berarti min 4800 ya. Nah, ini pindah ruas menjadi positif. Berarti 4000. Berarti 2X sama dengan, ini berarti min 800, berarti X-nya sama dengan min 400 kilojoule. Oke, jadi nilai dari X-nya ini itu adalah nilai dari isopropilnya, yaitu min 400 kilojoule. Jadi untuk pembentukan isopropil itu dia melepaskan kalornya, berarti reaksinya exotherm. Gitu. Oke, next lagi yaitu soal berikutnya. Nih, laju reaksi semakin besar dengan penggunaan katalis. Oke, ingat ini berarti laju reaksi ya. Jadi kalau laju reaksi teman-teman ingat lagi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu apa aja, kayak gitu. Oke, kita cek dulu yang ini. Di sini dikatakan bahwa ini ada pernyataan. Teman-teman ingat ya, kalau pernyataan benar, sebabnya benar, terus ada hubungannya, jawabannya apa, yang kayak gitu. Oke, kita cek dulu nih, pernyataannya benar atau salah. Laju reaksi semakin besar dengan menggunakan katalis. Ini benar ya, karena teman-teman ingat lagi, nih kita buat di bawah ya. Faktor-faktor laju reaksi itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama yaitu ada konsentrasi, ya kan? Terus yang kedua ada suhu, terus yang ketiga ada luas permukaan, ya kan? Yang mempercepat luas permukaan, dan yang keempatnya yaitu katalis. Oke, teman-teman ingat, dengan adanya keempat faktor ini, itu laju reaksinya semakin besar. Oke, benar ya. Katalis dapat meningkatkan energi aktivasi. Ini salah. Jadi, katalis itu dia mempercepat laju reaksinya bukan dengan cara meningkatkan energi aktivasinya, tetapi dengan cara menurunkan. Oke, berarti ini salah sebabnya. Jadi ingat ya, katalis itu dia mempercepat laju reaksinya yaitu dengan menurunkan energi aktivasi dari reaktannya. Jadi energi aktivasi itu adalah energi yang diperlukan untuk tercapainya suatu reaksi, kayak gitu. Jadi energi itu yang diturunkan oleh katalis sehingga laju reaksinya itu semakin cepat. Teman-teman ingat ya, katalis itu dia cuma mempercepat laju reaksi dan katalis itu tidak mempengaruhi jumlah dari produk yang dihasilkan. Oke, jadi ini pernyataan benar. Ini sebabnya itu dia salah, berarti ini jawabnya adalah C. Oke, bisa ya. Next lagi ke soal berikutnya yaitu nih, sebanyak 3 mol SO3 pada temperatur dan volume tertentu terurai menjadi SO2 dan O2. Oke, kita buat dulu nih bersama reaksinya. Berarti SO3 katanya dia terurai menjadi, ini reaksi bolak-balik ya, SO2 ditambah O2. Oke. Di sini katanya si molnya SO3 itu, kita buat dulu nih MRS, mula-mula bereaksi sisa. Mula-mulanya dia 3 mol. Oke. Terus jika derajat disosiasi, oke, ingat derajat disosiasi itu adalah alfa ya. Alfanya sama dengan 2/3. Oke. Dan tekanan total gas setelah tercapai kesetimbangan adalah 1 atm. Kita buat dulu nih. Tekanan totalnya sama dengan 1 atm. Oke. Terus yang diminta apa? Maka tekanan parsial OX2, oksigen, pada saat kesetimbangan itu berapa? Oke, jadi ini diketahui nilai alfanya. Teman-teman ingat nih, ada rumusnya nih. Oh iya, ini produk ya. Produk itu di awal reaksi nggak ada. Nih, berarti ini teman-teman ingat nih. Alfa itu sama dengan mol yang bereaksi
dibagi dengan mol mula-mula. Oke, ini adalah rumus dari alfa, derajat disosiasi. Di sini alfanya diketahui yaitu 2/3. Kita mau cari nih, berapa mol yang beraksi dari SO3. Berarti misalnya kita nih X. Per mula-mulanya berapa? 3 mol. Oke, gitu. Berarti X-nya sama dengan 2/3 dikali 3 sama dengan coret-coret, ini dapat 2 mol. Oke, ternyata SO3 molnya yang mengalami reaksi adalah 2 mol. Nih, berarti ini kita cari nilainya, sisanya ini berarti oke. Sebelumnya teman-teman ingat kalau ada persamaan reaksi disetarain dulu ya. Ini reaksi sekarang belum nih. Ini O-nya ada 2, ini ada 2, 4, di sini ada 3. Oke, berarti belum ya. Oke, gini aja. Ini kita kali 2 nih, berarti supaya S-nya sama. Nih. Ini O-nya 2 kali 3, 6. Ini 2 kali 2, 4. Ini 2. Oke, udah sama ya. Ini berarti sisanya 1. Oke, teman-teman ingat, kalau untuk mencari molnya ini, ya kan, kita pakai kalau udah menggunakan mol ini ya, kalau kita udah menggunakan MRS, berarti untuk mencari mol yang lain atau mol produknya, itu kita bandingkan ke mol yang bereaksi. Oke, berarti untuk mencari molnya SO2, ingat pakai perbandingan koefisien. Berarti kan kita cari nih ya, berarti koefisiennya ini 2 per koefisiennya ini 2 dikali mol. Ingat, mol yang dipakai bukan mol mula-mula, tetapi mol yang bereaksi, yaitu 2. Oke, berarti sama dengan 2. Kalau ini berarti koefisiennya ini 1. Oke, dibandingkan dengan ini, berarti 2 dikali dengan molnya yang bereaksi, yaitu 2. Coret, berarti ini 1. Ini 2 mol, ini 1 mol. Oke, sisanya 1 mol, 2 mol. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah tekanan O2-nya. Jadi berapa nilai PO2 ini? Ini yang ditanya. Oke, tadi diketahui totalnya adalah 1 atm. Oke, teman-teman gini ya caranya ya. Kalau untuk mencari tekannya oksigen, berarti rumusnya itu sama dengan ini ya. Molnya oksigen yang udah diperoleh, sisa berarti ya, bukan maksudnya produknya yang dihasilkan, dibagi dengan mol total. Oke, dikali dengan tekanan total. Oke, berarti ini mol oksigennya tadi ada 1 nih, 1. Mol totalnya yang mana? Nih, karena kan ini ada 3 nih yang diperoleh dalam persamaan reaksi. Jadi mol total itu molnya ini SO3, SO2, dan O2 itu dijumlahin semuanya. Berarti ada 4 mol totalnya dikali. Tadi tekanan totalnya ada berapa? Ada 1 atm. Berarti 1/4 dari 1 atm berarti 0,25. Ya kan? Berarti, ini dia. Nilainya tekanan dari ATM-nya ini, dari oksigen itu adalah 0,25 ATM. Berarti jawabnya adalah yang B. Oke, saya lanjut lagi. Nih. Dalam reaksi kesetimbangan, yaitu antara 2SO2, oke, 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3. Di sini diketahui Kp-nya yaitu berapa nih? 1 kali 10 pangkat min 9. Pada suhu 1030. Jika mula-mula mol gas oksigen sama katanya. Jadi molnya oksigen ini itu sama dengan molnya sulfur dioksida. Sulfur dioksida kan oksigen O2 rumusnya. Sulfur dioksida itu adalah SO2. Jadi ini katanya molnya sama. Maka pernyataan yang benar di saat kesetimbangan pada volumenya tetap dan suhunya juga sama, yaitu 1030. Oke, kita cek jawabannya yang mana. Nih. Jadi ingat ya, tekanan itu dipengaruhi oleh suhu dan volume. Jadi pada saat kesetimbangan kedua faktor tersebut ini nggak akan berubah. Kalau nih, jadi ingat tadi katanya di sini mana pernyataan yang benar? Ini katanya pada volumenya tetap. Jika volumenya tetap, suhunya juga tetap karena tekanan itu dipengaruhi oleh volume dan tekanan. Kayak gitu ya. Berarti ini tekanannya itu nggak bakalan berpengaruh. Berarti ini salah.
Oke, jadi tekannya itu nilainya nggak bakalan naik, jadi dia tetap nggak bakalan berubah. Oke, jadi pernyataan yang pertama salah. Terus yang kedua, harga KP lebih besar daripada harga KC-nya. Oke, kita cek. Teman-teman ingat ya rumusnya yang kayak gini hubungannya. KP itu sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Ya kan? Ini nilai KP-nya udah ada, yang ini dia. 1 kali 10 pangkat min 9. KC yang akan kita cari nilainya berapa? Oke, nilai R itu teman-teman pasti udah tahu nih, 0,082 dikali T-nya ini masih derajat Celcius, dia harus dalam satuan Kelvin, berarti dikali 1030. Kalau dijadikan di Kelvin berarti tambah 273 ya. Nah, 273. Oke. Nilai delta N itu berarti nih koefisien dari produk dikurang dengan koefisien yang ada pada reaktan. Oke, ini gas ya, ini gas, ini juga gas. Berarti ini 2 dikurang 3, itu nilai delta N ya. Berarti nilai delta N itu adalah nih ya, koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Berarti produknya itu koefisiennya ini ada 2, sedangkan reaktan berarti total ya. Ingat kalau dia KP, yang akan mempengaruhi itu adalah jika wujudnya semuanya gas. Ini 3, berarti nilainya min 1. Berarti ini pangkat min 1, ya kan? Berarti KC-nya itu sama dengan berapa nih? Oke, ini kan 1 dikali 10 pangkat min 9. Oke, gini deh, supaya teman-teman nggak pusing. Oke, kita cek dulu nih, kayak gini. Ini kan jadi ini 1 kali 10 pangkat min 9, ini kan KC, ini sama dengan KC, ini kan jadi 1 per ya, berarti ini per 1030, oke kita kalikan aja deh. Ini tambah ini berapa? 1030 tambah 273, 3031, oke, 1303 dikali 0,082. Oke, ini dia nilainya. Berarti KC-nya kali ini. Oke, apakah benar katanya nilai KP-nya lebih besar? Salah. Nilai KC-nya ini kalau kita kali, dia lebih besar daripada nilai KP-nya. Oke, berarti ini nilainya salah. Oke, karena kalau kita hitung nih, kita lanjut lagi perhitungannya ya. KC-nya itu nilainya 1 dikali 10, 1,0,7 gitu, 1,07 kali 10 pangkat min 7. Ini pangkat min 7, ini pangkat min 9. Berarti lebih besar ini. Oke, jadi nomor 2 salah. Yang ketiga, jumlah mol SO3 pada kesetimbangan adalah 2 kali. Katanya ini 2 kali lebih besar daripada jumlah oksigen mula-mula. Oke, kita cek. Kita buat dulu nih persamaan reaksinya ya. Berarti 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Oke, kita buat MS. Ini tadi katanya mana? Mol oksigen itu sama dengan molnya sulfur dioksida. Berarti kalau kita misalkan, ini kan nggak diketahui nilainya ya. Kita misalkan dia X nilainya. Berarti ini X, ini X. Karena kan nggak diketahui. Berarti kalau misalnya seperti ini kita misalkan dia yang bereaksinya adalah A. Oke, berarti untuk nilainya ini berapa? Kan berarti perbandingan koefisien dong, berarti 1/2. Berarti 1/2 dikali A. Ini yang bereaksi. Terus ini, oke, ini kita nggak usah cari SO3 ya, karena yang kita, cari SO3 ya, sorry. Ini nggak ada, oke, berarti nilainya ini berapa dibandingkan ke sini ya? Berarti nilainya 2/2 dikali A, berarti nilainya ini A. Oke, sekarang kita kurang. Ini kalau misalnya dikurang berarti X dikurang A, ini berarti X dikurang setengah A. Sedangkan ini berarti nilainya A. Kalau kita lihat nih keadaannya ya, SO3 katanya 2 kali lipat daripada oksigen. Benar nggak? Nah, pada keadaan mula-mula ya, ini mula-mulanya adalah A. Ini mula-mulanya adalah, hasilnya adalah ini, dalam keadaan seimbang A. Berarti salah.
Oke, berarti bukan 2 kalinya. Oke, berarti pernyataan ini salah. Yang ketiga. Bukan ini yang salah, pernyataan ini salah. Jumlah mol SO3 pada kesetimbangan tergantung pada volume wadah reaksinya. Oke, gini. Karena pergerakan kesetimbangan itu kan salah satu faktornya itu adalah volumenya. Ya kan? Jadi kalau volume diperbesar, berarti dia bergesernya ke arah mana? Gitu. Misalkan kalau ini volumenya diperbesar, ingat volume itu diperbesar berarti dia gesernya ke arah koefisien yang besar. Jika koefisiennya nih, kita tulis nih, faktor kesetimbangan. Oke, jika volume diperbesar, berarti dia akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Jika volume diperkecil, berarti dia akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Berarti jumlah mol SO3-nya pada kesetimbangan bergantung pada volumenya. Benar dong ya? Jika volume diperbesar, berarti dia akan gesernya ke koefisiennya ke kiri. Nah, kalau dia berbesar, berarti jumlah SO3-nya berkurang. Tetapi jika volumenya diperkecil, berarti dia akan bergeser ke koefisien kecil. Koefisien kecil berarti SO3 arah ke kanan. Makanya nanti jumlahnya lebih besar gitu. Berarti ini jawabannya benar. Oke? Ingat lagi, kalau dia jawabannya cuma 4 yang benar, berarti ini opsinya adalah yang D. Oke, demikian dulu untuk soal yang ini. Kita lanjut lagi untuk part berikutnya. Oke, saya harap teman-teman semuanya banyak latihan ya, banyak latihan mengerjakan soal supaya nanti pas suatu hari ujiannya teman-teman udah nggak pusing lagi nih, tinggal ngerjain tenang-tenang aja. Oke, demikian dulu. Please subscribe dan share ya. Terima kasih.